Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Makhluk misterius di magma. Magma merah menyala perlahan mengalir di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar. Kadang-kadang, akan ada gelembung udara besar yang melayang keluar dari dalamnya. Sesaat kemudian, akan ada ledakan lembut saat gelembung pecah. Magma panas akan menyembur dari dalam, tampak seindah kembang api merah yang menyala-nyala. Berdiri di ujung terowongan kecil, Xiao Yan, Xiao Ding, dan King Lan menatap dunia magma yang tidak pernah berakhir. Selain terkejut, mereka semua tanpa sadar menelan ludah mereka. Aku tidak menyangka, yang tersembunyi di bawah Rock Desert City, akan ada tempat yang menakutkan. Dengan lapisan cahaya berwarna hijau tua di tubuhnya, Xiao Ding menyeka keringat dari wajahnya dan menghela nafas karena terkejut. Ya, betapa megahnya dunia magma bawah tanah, tubuh Xiao yang juga ditutupi oleh lapisan jubah Douqi. Meskipun demikian, suhu di sekitarnya juga menyebabkan seluruh tubuhnya terasa panas. Kemana kita pergi sekarang? Tidak ada jalan tersisa. Selain itu, saya berlatih menggunakan metode Qi tipe kayu yang ditundukkan oleh energi tipe api. Jika saya tidak memiliki kekuatan bintang 5 Douqi, saya pikir saya tidak akan bisa sampai di sini. Namun, ini adalah batas saya. Xiao Ding tersenyum pahit pada Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Jika afinitasnya bukan dari elemen api, dia tidak akan tahan dipanggang oleh suhu tinggi dan akan menyerah. Selain itu, sejak mereka tiba di Jalan Buntu, Xiao Yan dengan jelas menyadari bahwa energi jenis api di sini lebih panas dan lebih liar daripada di terowongan. Menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan menunduk dan melihat King Lin yang mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi tertegun. Dibandingkan dengan wajah Xiao Yan dan Xiao Ding yang berkeringat, King Lin tampak jauh lebih santai. Perlu diketahui bahwa King Lin tidak memiliki banyak kekuatan dan cukup lemah. Setelah menenangkan hatinya, Xiao Yan, yang menatap tajam ke arah King Lin, bisa merasakan bahwa tubuh yang terakhir memancarkan energi dingin yang tidak pernah berakhir. Sebagian besar karena energi inilah King Lin dapat terus mengikuti mereka sampai akhir terowongan. Gadis ini benar-benar memiliki beberapa hal yang aneh. Apa ini karena garis keturunan orang ular dalam dirinya? Tapi bahkan jika orang ular sejati tiba di tempat seperti itu, mereka juga akan meratap dan memilih untuk mundur. Xiao Yan mengernyitkan alisnya, merasakan kecurigaan di dalam hatinya. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Xiao Ding menatap dunia magma yang bergulir sebelum memiringkan kepalanya dan bertanya. Aku ingin masuk dan melihat-lihat. Xiao Yan merenung beberapa saat sebelum berbisik. Masuk? Memasuki magma itu? Tidak ada jalan tersisa. Jangan bilang kamu ingin berenang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Xiao Ding berubah saat dia sedikit menegur. Haha. Secara alami tidak mungkin untuk berenang. Dengan suhu di sini, bahkan baja akan meleleh, apalagi aku. Xiao yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melepaskan penguasa Xuan berat dari punggungnya dan menyimpannya di cincin penyimpanan. Tubuhnya sedikit bergetar dan purple cloud wings melesat dari punggungnya. Ini adalah... Mengamati sepasang sayap yang tiba-tiba muncul dari punggung Xiao Yan, mata Xiao Ding menyipit. Sesaat kemudian, dia berseru kaget, sayap transformasi Douqi? Douang? Bagaimana ini mungkin? Meskipun Xiao Ding sangat percaya diri tentang bakat pelatihan Xiao Yan,
Dia tidak akan pernah percaya bahwa Xiao Yan akan bisa menjadi Douwang bahkan sebelum dia berusia 20 tahun. Perlu diketahui bahwa jumlah total Douwang di Kekaisaran Jia Ma tidak akan melebihi 20. Mereka juga orang-orang kuat terkenal yang memiliki banyak cerita. Dia belum pernah mendengar ada orang yang mencapai prestasi seperti itu sebelum mereka berusia 20 tahun. Melihat ekspresi kaget Xiao Ding, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh sayap awan ungu saat dia berkata sambil tersenyum, "Ini bukan sayap transformasi Dou Qi. Ini hanyalah teknik Dou tipe terbang yang sangat langka. Kecepatan terbangnya jauh lebih rendah dari sepasang sayap asli yang diaglomerasi dari Dou Qi. Namun, setidaknya bisa terbang." Mendengar penjelasan Xiao Yan, Xiao Ding menghela nafas lega. Menatap Xiao Yan dengan tatapan yang agak aneh, dia berkata, "Kamu anak kecil. Berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan?" Xiao Yan tersenyum, menggelengkan kepalanya dan mengubah topik pembicaraan. "Nanti, saya akan masuk sendiri dan melihat-lihat. Kakak, kamu harus membawa serta Qinglin dan mengambil jalan yang sama kembali. Tunggu. Bahkan jika Anda mendapat bantuan dari sepasang sayap ini, suhu di ruang bawah tanah ini juga sangat menakutkan. Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa menahannya untuk waktu yang sangat lama?" Xiao Ding dengan hati-hati berkata sambil mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Yan. "Haha. Percayalah padaku. Tidak ada yang akan terjadi." Xiao Yan tertawa pelan dan berkata. Xiao Ding mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan dengan saksama. Beberapa saat kemudian, dia mengangguk tanpa daya dan berkata, "Hati-hati. Jika ada perubahan, cepatlah." "Iya." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia baru saja akan membalikkan tubuhnya dan mengambil tindakan ketika tangan kecil yang sedingin es tiba-tiba menariknya. "Tuan muda, tunggu, sepertinya ada sesuatu di magma." Qinglin buru-buru berkata sambil meraih Xiao Yan dengan erat. Mata hijaunya yang gelap menatap magma merah menyala yang tidak pernah berakhir. "Apa?" Mendengar ini, Xiao Yan dan Xiao Ding di sampingnya terkejut. Mereka segera menyapu mata mereka dengan tergesa-gesa di atas magma tetapi tidak menemukan apapun selain beberapa batu besar. "Qinglin, apa yang kamu rasakan?" Di tempat yang berbahaya seperti itu, Xiao Yan tidak berani ceroboh meskipun dia memiliki Yao Lao untuk melindunginya. Dia segera bertanya dengan serius. "Di dalam magma, sepertinya ada sesuatu yang ada. Aku bisa merasakan ki terselubungnya yang kecil, itu sangat kuat." Tatapan Qinglin benar-benar terfokus saat dia menatap jauh ke dalam magma yang berulang kali bergulir. Cahaya muncul di mata hijaunya yang dalam. Seolah-olah dia telah melewati penghalang magma dan melihat benda misterius yang tersembunyi di bawahnya. "Ada makhluk hidup?" Wajah Xiao Yan kaget. Sebenarnya ada makhluk hidup di bawah magma ini yang sangat panas sehingga bisa melelehkan baja? Ini adalah sesuatu yang sulit dipercaya Xiao Yan. "Iya. Apakah ini ki yang Anda rasakan setengah tahun yang lalu?" Xiao Ding bertanya dengan suara yang dalam sambil mengerutkan kening saat dia melihat gelembung yang menggelinding di magma yang mengalir. "Tidak. Ki itu bahkan lebih kuat dari yang ini." Qinglin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kekuatannya sedikit lebih besar dari Luobu dari Sun Mercenary Company." Qinglin memberi isyarat dengan tangan kecilnya saat dia berkata dengan lembut. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di dalam Rock Desert City. Orang terkuat yang pernah dia lihat adalah Luobu di tingkat Dadoushi. Jadi, dia hanya bisa menggunakan dia sebagai referensi perbandingan. "Sedikit lebih kuat dari Luobu," gumam Xiao Yan. Suaranya sedikit lebih berat pada kata,
sedikit. Dari perbandingan semacam ini oleh King Lin, Xiao Yan secara kasar bisa menebak kekuatan benda yang bersembunyi di magma. Saat itu, Ki misterius itu setidaknya di atas Do Wang. Jadi, King Lin menggambarkan Luo Bu jauh lebih lemah dari itu. Menurut alasan ini, makhluk hidup di magma harus memiliki kekuatan Do Ling atau lebih. Tentu saja, ini tebakan Xiao Yan. Apakah dia benar atau tidak, bahkan dia tidak terlalu yakin. Jika memang ada makhluk hidup yang bisa hidup di dalam magma, maka kekuatannya di lingkungan ini akan setara dengan Do Wang. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menghembuskan napas. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan suara muram, dia berkata, terlepas dari apakah ada sesuatu yang bersembunyi di bawahnya, saya harus masuk dan melihatnya. Hal yang saya butuhkan seharusnya ada di magma ini. Kakak, pergi dengan King Lin. Saya akan mencobanya. Memutar kepalanya, Xiao Yan memberikan permintaannya pada Xiao Ding. Tanpa menunggu jawaban, tubuhnya melompat dari tebing menuju magma di bawah. Sepasang sayap mengepak dan tubuhnya perlahan melayang lebih dari 10 meter di atas magma. Melihat Xiao Yan terbang di udara, Xiao Ding hanya bisa mengangguk tanpa daya. Namun, dia tetap khawatir dan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia menarik King Lin kembali ke terowongan sementara tatapannya menatap tajam ke tubuh Xiao Yan yang terbang di atas magma. Xiao Yan perlahan terbang di atas magma. Api ungu Douki membungkus seluruh permukaan tubuhnya di dalamnya. Persepsi spiritualnya juga melewati tubuhnya dan menyebar saat Xiao Yan dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Tampaknya makhluk hidup tersembunyi yang disebutkan King Lin memberi Xiao Yan sedikit tekanan. Dalam lingkungan yang keras seperti ini, dia benar-benar harus memusatkan perhatiannya untuk menangani berbagai jenis bahaya yang bisa tiba-tiba muncul. Di dalam ruang bawah tanah, suhunya sangat menakutkan. Tubuh Xiao Yan adalah afinitas api dan dia mendapat dukungan dari api ungu Douki, tetapi kabut samar yang dipancarkan dari gelembung di magma itu panas dan disertai dengan sejenis racun api. Jadi, meski Xiao Yan telah meminum penawarnya lebih awal, dia tetap tidak berani sembarangan menghirup udara di sekitarnya. Hanya ketika dia mencapai batasnya, dia dengan hati-hati menghirup udara untuk bernafas. Xiao Yan mungkin hanya menghirup sedikit udara setiap kali tetapi udara beracun yang masuk ke tubuhnya masih menyebabkan pikirannya terasa pusing. Jika dia tidak meminum penawarnya sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya dan akan jatuh ke magma panas. Karena banyaknya rintangan yang ada, Xiao Yan tidak berani terbang dengan sangat cepat. Dia melayang di atas magma dan perlahan mengalihkan pandangannya ke sana. Secara alami, dia tidak berani membuat suara sedikit pun saat dia terbang, takut bahwa dia mungkin akan menarik serangan dari makhluk hidup misterius di magma. Saat dia terbang di udara, Xiao Yan semakin merasa bahwa ruang bawah tanah itu sangat besar. Aliran magma di sekitarnya telah berkumpul di sini untuk membentuk danau magma yang sangat besar. Kadang-kadang, dengan gelombang udara panas melonjak ke atas, pilar magma merah yang berapi-api tiba-tiba akan melonjak. Setiap kali ini terjadi, itu akan sangat menakutkan Xiao Yan yang terbang di atas. Dunia lava di ruang bawah tanah adalah dunia kematian. Xiao Yan terbang di atas danau magma. Setiap kali dia terbang untuk jarak pendek, dia akan merasakan jantungnya bergetar. Jika Douki-nya tiba-tiba kelelahan di sini, dia bahkan mungkin tidak memiliki mayat yang tersisa untuk menceritakan kisah itu. Saat Xiao Yan terbang di atas magma, kulitnya bersinar merah. Pakaian di tubuhnya juga menjadi sangat kering. Jika ada percikan sekarang, pakaiannya akan langsung terbakar.
Setelah terbang ke depan untuk jarak tertentu, Xiao Yan menoleh ke belakang sedikit. Dia menyadari bahwa jalan keluar yang sudah kecil telah menjadi lebih kecil. Di pintu keluar ruang bawah tanah, dua sosok kecil menatap tajam ke arahnya. Melihat kedua sosok itu, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia hendak melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja saat suara tajam King Lin tiba-tiba berteriak, "Tuan muda, ia mengikuti Anda. Cepat kembali ke sini." Mendengar jeritan tajam itu, Xiao Yan merasakan kepalanya berduri. Tubuhnya tidak ragu-ragu dan berubah arah dalam sekejap. Mengepakkan sayapnya, dia terbang dengan sekuat tenaga menuju pintu keluar terowongan. Tepat saat tubuh Xiao Yan bergerak, danau magma yang tenang di bawahnya tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Banyak sinar magma panas ditembakkan dengan keras dalam sekejap. Saat magma terbang ke segala arah, makhluk hidup misterius dengan tubuh besar tiba-tiba meledak dengan ganas dari magma. Dengan cara seperti kilat, ia membalikkan tubuhnya ke arah Xiao Yan yang melarikan diri dan menggigitnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.